Assalamualaikum, welcome to back my channel guys. Sebelumnya di sini udah ada yang kenal belum sih? Saya siapa atau udah ada yang kenal muka tapi gak kenal nama atau sebaliknya? Tak kenal maka tak sayang ya kan? Perkenalkan, nama saya Wulan Safitri dari kelas 11 OTKP 3. Tanpa basa-basi kita langsung ke materi aja ya guys. Udah kenal kan namanya siapa? Guys, kalian pernah dengar gak sih istilah K3 atau ada yang tahu kepanjangan dari K3 itu sendiri apa? Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi apa itu K3. K3 adalah kepanjangan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di sini kata keselamatan dan kesehatan kerja memiliki arti masing-masing loh guys. First, kita bahas tentang keselamatan kerja. Apa sih keselamatan kerja? Nah, keselamatan kerja adalah suatu upaya untuk menjamin kondisi kerja yang aman dan sehat untuk menghindari kecelakaan, kecacatan, serta kematian akibat kecelakaan kerja pada setiap pekerja di area perusahaan. Nah, terdapat beberapa pendapat ahli guys yang menjelaskan tentang keselamatan kerja seperti dari Dr. Sumamur PKMSC, Bangun Wilson, Dr. Andes Suwardi, MPD, and Dr. Andes Daryanto. Next, ada beberapa faktor pendukung dalam keselamatan kerja guys. Yang pertama, pengaturan jam kerja dengan memperhatikan kondisi kesehatan kerja. Yang kedua, pengaturan jam istirahat yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan kestabilan pekerja. Yang ketiga, pengaturan penggunaan peralatan kantor yang menjamin kesehatan pekerja. Yang keempat, pengaturan sikap tubuh dan anggota badan yang efektif dan tidak menimbulkan gangguan ketika bekerja. Yang kelima, penyediaan sarana untuk melindungi kesehatan pekerja. Yang terakhir nih guys, kedisiplinan. Nah, kedisiplinan tuh kayak yang paling penting gitu guys. Nah, kedisiplinan pekerja untuk menaati ketentuan penggunaan peralatan kerja dan pelindungan keselamatan kerja yang telah disediakan dan diatur dalam SOP atau Standard Operating Procedure. Nah, di sisi lain dia juga memiliki tujuan guys dari keselamatan kerja itu apa? Yang pertama, untuk melindungi keselamatan kerja dalam melakukan pekerjaan demi kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Yang ketiga, memelihara sumber produksi yang digunakan agar tetap aman dan efisien. Mungkin dari peralatan itu juga mempunyai standarisasi guys. Nah, standarisasinya itu kayak kita tuh perlu perlindungan yang menutupi seluruh tubuh badan. Yang kedua, perlindungan mesin. Yang ketiga, pengamanan listrik yang harus dicek secara berkala. Jadi itu harus rajin-rajin dicek itu guys, biar tahu listriknya tuh aman atau enggak. Terus yang keempat, pengamanan ruangan yang meliputi sistem alarm. Jadi kalau setiap ada kebakaran, jadi itu udah ketahuan gitu dari setiap gedung atau lantai itu kayak bunyi ada sistem peringatannya gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian kesehatan kerja. Apa sih pengertian kesehatan kerja? Atau ada yang udah tahu sebelumnya? Belum kan? Menurut gabungan ILO atau WO, kesehatan kerja adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan kesehatan fisik, mental, kesejahteraan sosial bagi pekerja sebaik-baiknya. Dari pengertian tersebut, terdapat Undang-Undang Nomor 36 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2009, yaitu kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Nah, di sini tuh terdapat fokus utamanya guys, beda sama yang keselamatan kerja. Nah, dari fokus utamanya ini terdiri dari pemeliharaan serta peningkatan kesehatan pekerja dan kapasitas kerja.
Yang kedua, perbaikan kondisi lingkungan kerja serta pekerjaan yang kondusif bagi keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, pengembangan pengorganisasian pekerja serta budaya kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di sini juga kayak sama guys, sama keselamatan kerja. Ada faktor-faktor pendukung. Apa aja sih? Penasaran kan? Nah, faktor pendukungnya itu terdiri dari pola makan sehat dan bergizi, pola pengatur jam kerja yang tidak mengganggu kesehatan pekerja, pola pengaturan istirahat yang cukup pada pekerja atau profesional, pola pengaturan tata cara sikap bekerja secara ergonomis, pola pengaturan lingkungan yang harmonis dan tidak mengganggu kejiwaan, pola pengaturan tata ruang kerja yang sehat, pola pengaturan tata warna dinding dan perabotan yang tidak mengganggu kesehatan, pola pengaturan penerangan ruang kerja yang memadai, pola perlindungan atas penggunaan peralatan yang menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, sekarang langsung ke pengertian inti dari K3 itu sendiri apa? Karena tadi kan sudah dijelasin arti terpisah dari keselamatan dan kesehatan kerja. Sekarang kita masuk ke pengertian K3 itu sendiri apa? Keselamatan dan kesehatan kerja atau yang disingkat dengan K3 adalah suatu upaya untuk meminimalkan terjadinya resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja pada proses berlangsungnya sebuah pekerjaan. Nah, K3 itu mempunyai tujuan tersendiri, misalnya melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja serta orang lain di lingkungan kerja. Jadi dia tuh walaupun kerja juga harus memperhatikan lingkungan sekitarnya gitu guys. Yang kedua, mencegah dan meminimalkan resiko kecelakaan kerja atau zero accident. Jadi mereka juga kayak meminimalisir atau memperkecil gitu dengan adanya tujuan dari keselamatan kerja. Yang ketiga, menjamin setiap sumber produksi terpelihara serta dapat digunakan secara aman dan efisien. Sebelum melakukan pekerjaan, mereka tuh mengecek dulu apa semuanya aman atau tidak. Mereka tuh selalu melakukan pengecekan secara berkala. Soalnya kan itu juga menyangkut nyawa orang lain atau pekerja di situ juga kan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan hidup dan produktivitas nasional. Nah, dari situ juga kita bakal tahu nih jenis-jenis alat pelindung apa aja sih yang dipakai dalam K3. Nah, alat-alat pelindung dalam K3 dibagi menjadi 3. Yang pertama, alat pelindung kepala. Terdiri dari apa aja sih? Pertama, safety helmet atau helm pelindung. Yang kedua, safety goggles atau kacamata pelindung. Yang ketiga, hearing protection atau penutup telinga. Yang keempat, safety mask atau masker keselamatan. Yang keenam, face shades atau pelindung wajah. Nah, sekarang kita ke alat pelindung tubuh yang terdiri dari apron atau celemek, safety vest atau rompi keselamatan kerja, safety clothing atau pakaian pelindung tubuh. Sekarang ke alat pelindung anggota badan guys. Ini tuh alat terakhir. Jadi antara alat pelindung tubuh sama alat pelindung anggota tubuh tuh ada bedanya guys. Nah, bedanya tuh kalau alat pelindung tubuh itu kan kayak buat semua tubuh tuh, anggota-anggota tubuh. Inti kayak perut, terus daerah dada, punggung, tangan. Tapi kalau alat-alat pelindung anggota tubuh tuh kayak buat kayak ya mungkin kayak lebih spesifik ke anggota-anggota kayak jari, kaki atau apalah, entah itu mungkin seperti itu mungkin ya. Sekarang kita masuk ke alat pelindung anggota tubuh. Tadi udah dijelasin kan perbedaan antara alat
pelindung tubuh sama alat pelindung anggota tubuh. Nah, pelindung anggota tubuh tuh terdiri dari sarung tangan, sabuk pengaman atau safety belt, safety boots atau sepatu. Nah, ada dalam tadi kan udah disebutin tuh apa aja sih alat-alat pengaman dirinya gitu. Sekarang kita masuk ke kecelakaan kerja. Menurut Dr. Samamur, kecelakaan kerja itu terdapat 5 jenis kerugiannya. Yang pertama, adanya kerusakan, kekacauan organisasi, beban mental, kelainan dan cacat. Yang terakhir tuh yang paling fatal, adanya kematian. Jadi dalam setiap pekerjaan itu, apalagi kayak pekerjaan konstruksi gitu kan, itu harus benar-benar kayak pakai pengamanannya tuh yang benar-benar terjamin gitu, nggak bisa asal-asalan gitu makanya. Penyebab kecelakaan kerja. Jadi kita masuk nih guys ke penyebabnya. Tadi kan udah kerugiannya tuh, kerugian dari kecelakaan kerja menurut Dr. Samamur. Sekarang kita masuk ke penyebab kecelakaan kerja. Nah, penyebab kecelakaan kerja itu dibagi menjadi 2 faktor. Ada faktor manusia dan dibagi 3 faktor. Ada faktor manusia, faktor pekerja, dan faktor lingkungan. Nah, faktor manusia terdiri dari umur, tingkat pendidikan, pekerja kurang fokus, pengalaman kerja, dan koordinasi otot, kelelahan. Yang terakhir itu kelelahan. Jadi setiap apa yang kita lakukan dalam bekerja itu kita harus fokus. Terus kita harus tahu nih teknik kita di apa, atau jangan memaksakan buat bekerja sesuatu yang di luar kemampuan kita. Itu mungkin bisa bahaya buat diri kita guys. Jadi itu kita harus bener-bener tahu nih kedudukan kita, posisi kita tuh keahlian di mana gitu. Jangan memaksakan sesuatu yang bukan kebiasaan kalian. Terus yang kedua itu ada faktor pekerjaan. Yang pertama tadi dari giliran kerja atau shift dan jenis pekerjaan. Yang terakhir ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu dibagi menjadi lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik itu dibagi lagi jadi pencahayaan atau kebisingan. Jadi kalau silo juga bahaya tuh. Kalau silo kaca mantul, kenapa kita jadi kayak terus tiba-tiba oleng, nggak tebuk jatuh. Jadi kita tuh harus pakai kacamata gitu biar nggak silo. Terus kebisingan tadi kan udah ada kan disebutin apa tuh yang buat nutup kuping, alat kebisingan. Terus yang kedua ada lingkungan kimia. Lingkungan kimia itu bisa nyebabin gangguan pernafasan. Kayak mungkin dari sisa bahan-bahan kimia apa, terus baunya menyengat, kita menghirup nih. Itu bisa nyebabin guys, mungkin bisa nyebabin penyakit paru-paru atau penyakit lainnya. Nah, sekarang yang terakhir nih ada lingkungan biologi. Nah, lingkungan biologi itu di sini dicontohkan seperti gangguan dari tumbuhan, serangga, hewan, percoba, dan mikroorganisme seperti mikroba dan bakteri. Sama guys, dia tuh efeknya antara lingkungan kimia sama lingkungan biologi tuh sama. Dia tuh sama-sama dapat mengganggu kesehatan manusia atau orang yang ada di sekitar tempat pekerjaan itu terjadi. Jadi kita tuh harus benar-benar jaga kebersihan juga guys. Jangan sampai kayak gara-gara satu orang teledor semuanya bisa fatal, bisa menyebabin semuanya terjangkit penyakit. Itu benar-benar fatal banget guys, gara-gara satu orang doang. Sekarang kita masuk ke klarifikasi kecelakaan. Menurut ILO, klarifikasi kecelakaan dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, klarifikasi menurut jenis kecelakaan. Contohnya, terjatuh, tertimpa benda, tertumbuk atau terkena benda-benda, terjepit oleh benda. Terus, klarifikasi menurut penyebab terjadinya kecelakaan dibagi menjadi beberapa hal. Pertama, dari mesin, alat angkut, peralatan lainnya,
bahan-bahan zat-zat, lingkungan kerja. Dan yang terakhir nih dari klarifikasi penyebab kecelakaannya, penyebab-penyebab lainnya yang belum termasuk golongan-golongan tersebut, diantaranya dari hewan, tumbuhan, dan penyebab lainnya. Ini yang C nih, klarifikasi menurut sifat luka, patah tulang, dislokasi atau kesleo, otot urat merenggang, memar luar dan dalam, amputasi, gagal otak, luka bakar, keracunan mendadak. Yang paling parah itu ada mati lemas. Itu benar-benar, makanya kita tuh harus, kalau bekerja tuh kita harus benar-benar jaga guys, harus diperhatiin lingkungan sekitarnya, harus benar-benar semuanya tuh harus terjamin aman gak sih. Walaupun kita bukan dikerja kayak di perkantoran gitu guys, walaupun kayak tempat proyek-proyek gitu, proyek-proyek pembangunan. Jangankan yang di proyek pembangunan, yang ada di dalam gedung pun harus benar-benar siap guys dalam menghadapi semua. Jadi kita tuh harus siapin semua peralatan itu guys. Terus sekarang dari klasifikasi menurut letak kelainan atau luka tubuh. Itu ya seperti tahu ya, kayak mungkin patah leher, kepala, sekujur tubuh, anggota tubuh bagian atas, dan lain-lainnya. Identifikasi bahaya dalam K3. Nah, tujuan dari mengidentifikasi bahaya K3 apa sih? Ada loh guys tujuannya. Jadi itu dalam sebuah hal tuh kita harus mempunyai tujuannya gitu, biar tahu kita mau ke arah mana. Jadi tujuannya itu satu, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengendalikan bahaya serta resiko dari setiap pekerja yang dilaksanakan secara rutin ataupun tidak rutin. Yang kedua, menetapkan target dan program peningkatan kinerja K3 berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Identifikasi K3 itu dilakukan pada suatu proses kerja dalam beberapa kondisi seperti normal, abnormal, dan darurat atau emergensi. Nah, ini juga dilakukan kayak pada aktivitas kerja rutin atau non rutin, aktivitas semua pihak, infrastruktur, bahaya dari luar lingkungan, desain tempat kerja, perubahan sistem manajemen K3, perubahan atau susulan perubahan, dan yang terakhir itu ada penerapan peraturan perundang-undangan. Identifikasi faktor-faktor yang dilakukan harus memperhatikan faktor-faktor bahaya. Faktor biologi tahu kan, seperti kayak yang ada langsung dari lingkungan. Faktor kimia, faktor fisik, faktor biomekanik, faktor fisikis dan sosial, dampak lingkungan. Nah, ini kita lanjut ke materi yang keempat guys. Jadi itu sekarang kita tuh lanjut ke pelaksanaan prosedur K3 perkantoran. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja K3 diartikan sebagai serangkaian prosedur yang dijalankan dari awal sampai akhir dalam suatu pekerjaan. Tujuan dari pelaksanaan prosedur K3 nih, ingat ya, 1. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan K3 secara terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Yang kedua, untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja dengan melibatkan pihak manajemen perusahaan, pihak kerja, dan serikat pekerja. Yang ketiga, menciptakan sistem kerja yang aman mulai dari awal pekerjaan, proses pekerjaan, hingga output pekerjaan yang dihasilkan. Yang keempat, mencegah terjadinya kerugian baik moral maupun material akibat terjadinya kecelakaan kerja. Yang terakhir, melakukan pengendalian terhadap resiko yang ada di tempat kerja. Kita masuk nih guys, unsur-unsur
Pelaksanaan prosedur K3. 1. Tenaga kerja. Kedua, pengusaha. Yang ketiga, perusahaan. Yang keempat, tempat kerja. Kita masuk ke materi yang terakhir nih guys. Jangan bosen ya. Aku terlalu monoton, tau sih, emang gitu. Maklum, baru pertama kali ngevlog guys. Jadi jangan gitu. Oke. Nih kita masuk ke ergonomi di lingkungan kantor. Udah ada yang tahu belum sih? Sebelumnya saya juga belum tahu, baru baca-baca dikit doang. Sama, kita juga sama-sama belajar, jadi ya maklumin gitu ya kalau belum jelas. Menurut ILO, ergonomi adalah penerapan ilmu biologi manusia sejalan dengan ilmu rekayasa untuk mencapai penyesuaian bersama antara pekerjaan dan manusia secara optimal dengan tujuan agar bermanfaat demi efisiensi dan kesejahteraan. Terdapat 3 komponen. Komponen yang pertama, antropometri. Yang kedua, biomekanika. Yang ketiga, psikologi. Nah, di ergonomi juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, memaksimalkan efisiensi tenaga kerja. Yang kedua, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, memaksimalkan pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja. Yang kelima, menciptakan dan membudidayakan jaminan sosial selama masa kerja produktif. Sementara itu terdapat manfaatnya. Pertama, menurunnya angka gangguan kesehatan akibat tugas dan pekerjaan yang dibebankan. Yang kedua, menurunkan angka kecelakaan kerja di kalangan para pekerja. Yang ketiga, mengurangi biaya pengobatan dan kompetensi akibat penyakit dan kecelakaan kerja. Yang keempat, mengurangi dampak stres akibat pekerjaan yang dibebankan. Yang kelima, meningkatkan produktivitas di kalangan para pekerja. Nih, di ergonomi itu terdapat beberapa penerapan. Penerapan yang pertama itu hal yang harus diperhatikan, posisi duduk dan berdiri yang tepat saat bekerja. Yang kedua, peralatan kerja. Yang ketiga, tata letak tempat kerja. Yang keempat, mengangkat badan. Yang kelima, sikap duduk. Yang keenam, arah penglihatan. Dan yang ketujuh, waktu kerja. Nah guys, jadi segitu dulu aja nih ya vlog kita kali ini. Mungkin masih banyak kata-kata yang terbata-bata atau apa, maklumin karena baru pertama kali. Sekian dulu nih ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.